Menurutmu berapa harga sejumput pasir? Gimana kalau pasir yang nggak punya unsur emas atau platinum, misalnya debu bulan? Baru-baru ini sebuah lelang menjualnya dengan harga $500.000 atau 7 miliar rupiah, dan itu cuma untuk sejumput bagian dari bulan. Tapi butiran debu ini dinilai murni berdasarkan relevansi historisnya. Sejumput pasir bulan yang lengket ini berasal dari kantong kecil yang dikumpulkan oleh Neil Armstrong dalam misi Apollo 11 pada tahun 1969. Itu adalah bagian besar dari sejarah manusia, serta pengingat fisik dari momen pertama manusia mendarat di bulan, secuil bagian yang diambil dari tempat yang belum pernah bisa dikunjungi orang lain. Menjual sesuatu dari bulan membuka perdebatan baru seputar legalitas memiliki, menggunakan, dan menjual sumber daya luar angkasa dari bagian tata surya yang tidak bertuan. Saat ini, dunia mematuhi perjanjian luar angkasa tahun 1967 yang menggambarkan dasar-dasar hukum luar angkasa modern. Perjanjian yang dibuat sudah lama sekali ini tidak memprediksi penggunaan dunia luar yang menguntungkan bagi pemanfaatan sumber daya. Meski perjanjian ini mencegah siapapun mengklaim kepemilikan dunia baru, nilai potensial dari wilayah tak bertuan ini tidak ternilai harganya. Bulan bukan cuma batu loncatan untuk eksplorasi masa depan di luar angkasa, tempat pangkalan bulan dan mungkin perkotaan bulan kelak akan berkembang. Untuk tujuan ini, manusia perlu mengembangkan gudang dan pabrik pengiriman demi membantu kita menyeberang ke dunia baru. Proyek ini butuh investasi yang besar. Stasiun pertambangan akan menyediakan ekonomi kota bulan masa depan. Akan ada infrastruktur dan transportasi pulang pergi dari bulan ke bumi. Semua ini butuh banyak biaya, jauh lebih banyak daripada pengingat saat manusia pertama kali berjalan di bulan. Jadi, selain debu bulan, apalagi yang bernilai di bulan? Sumber daya di bulan punya nilainya sendiri. Kita nggak tahu jumlah pastinya, tapi diperkirakan jumlahnya lebih dari yang dulu diperkirakan. Satelit alami bumi ini diyakini berlimpah akan besi, nikel, dan kobalt di antara banyak unsur lainnya. Mineral-mineral ini membuka potensi untuk membangun kota bulan. Sama seperti dalam sejarah manusia, perkotaan di seluruh dunia adalah cerminan dari sumber daya apa yang berlimpah di sekitarnya. Dan begitu jugalah kota bulan, kota abu-abu, tembok yang terbuat dari logam, debu besi, dan beton pasir bulan, dengan jendela-jendela besar yang terbuat dari pasir yang jumlahnya tak terbatas. Bulan juga kaya akan silikon, bahan penting dalam memproduksi susunan panel surya. Ada kalsium yang digunakan untuk membuat sel surya berbasis silikon, serta bahan lain yang ditemukan di sana seperti titanium oksida, besi, dan aluminium. Lautan magma bulan yang sudah lama tidak aktif dan terletak di bawah permukaannya mengandung magnesium. Jumlahnya sangat banyak di kerak bawah dan berguna untuk banyak tujuan, terutama untuk membuat logam campuran bagi perjalanan luar angkasa kelak. Produksi baja butuh banyak sumber karbon yang sangat penting untuk pabrik-pabrik besar dan ribuan pesawat yang akan dibangun. Banyak bahan tanah langka digunakan di bidang listrik. Nilainya pun makin berharga dan produksinya lebih menonjol seiring majunya teknologi, terutama pada kendaraan listrik dan turbin angin. Meski material langka berlimpah di planet kita, kamu nggak akan menemukannya di suatu area khusus. Material ini tersebar tipis di seluruh bumi. Jadi, mencari dan menambangnya cukup memakan biaya, meski kebutuhannya makin meningkat setiap tahun. Proses menemukan dan menambang di bulan jauh lebih mudah dan akan menjadi sumber alternatif yang penting. Nitrogen dan karbon adalah elemen penting untuk mendukung kolonisasi manusia dan pertanian, serta memastikan bulan bukan cuma layak huni, tapi juga punya pasokan makanan konstan. Kita bisa mendapatkannya di kerak luar bulan. Jadi, bertani bisa dilakukan di sana, di dalam biosfer yang tersegel. Menambang logam
adalah proses yang sulit, tapi hasilnya sepadan. Bukan cuma karena nilainya, tapi juga karena produk sampingan berharga yang bisa kamu dapatkan dalam proses ekstraksinya. Bentuknya bisa berupa oksigen untuk membuat udara layak hirup di dalam kota, juga hidrogen untuk memastikan ketersediaan air bagi tanaman dan untuk minum. Sumber daya yang berharga bukan cuma datang dari balik permukaan bulan. Potensi tenaga suryanya juga sangat besar, sehingga bisa memastikan pemungutan gelombang surya untuk menghidupi kota bulan. Fakta bahwa bulan tidak punya atmosfer tebal dan tidak ada gangguan cuaca menghilangkan hambatan utama yang ada di bumi. Energi yang diciptakan mungkin cukup untuk semua kebutuhan di bulan, dan dalam jangka pendek juga bisa membantu menyelesaikan banyak masalah listrik di bumi. Mengekstraksi sumber daya dan kebutuhan manufaktur akan signifikan seiring berjalannya waktu. Saat kota bulan makin tumbuh dan manusia menjangkau lebih jauh keluar angkasa, kita akan butuh lebih banyak energi. Hasil pabrik dan produksi di bulan akan menjadi sangat detail, sehingga butuh sumber alternatif sebagai cadangan. Fusi bertenaga atom akan menjadi sumber energi yang penting tanpa produk sampingan berbahaya. Ini akan lebih aman daripada teknologi saat ini yang menggunakan uranium. Memberi tenaga ke fusi semacam ini akan membutuhkan sumber daya paling berharga yang ada di bulan, yaitu helium-3. Bukan cuma ada di bulan, helium-3 juga bisa ditemukan di bumi, tapi jumlahnya sangat terbatas karena medan magnet bumi yang kuat. Unsur ini memastikan kehidupan bisa berkembang di bumi, tapi sekaligus juga membelokkan angin surya dari matahari. Jadi helium-3 sulit dihasilkan. Bulan tidak punya medan magnet dan telah menyerap angin surya selama miliaran tahun. Proses ini menumpuk pasokan helium-3 yang tak ada habisnya. Unsur ini menyerap angin ke lapisan atas bahan padat di bulan yang juga dikenal sebagai regolit. Regolit tersebar di seluruh bulan dan ini membuat ekstraksi helium-3 jadi lebih berharga. Menambangnya juga akan mencakup penambangan semua mineral berharga lain. Nilai helium-3 sangat besar, sehingga banyak negara dan perusahaan berlomba untuk menduduki bulan. Nilai unsur ini sendiri sudah sampai belasan kuadriliun rupiah. Beberapa orang meyakini bahwa peluang yang diberikan helium-3 kepada umat manusia tidak bisa diukur. Akan ada energi tak terbatas yang menyediakan jutaan profesi di kota bulan. Energi itu juga akan mendukung kebutuhan bumi. 25 ton helium-3 saja bisa memberi daya suatu negara selama setahun penuh. Sumber daya ini akan berpotensi menggerakkan bumi selama ribuan tahun, dan bumi akan punya energi yang dibutuhkan untuk membantu membimbing manusia lebih jauh keluar angkasa. Ini akan memungkinkan pembangunan pelabuhan antariksa di bumi dan memungkinkan perjalanan yang lebih efisien dari bumi ke orbitnya. Dari sana, manusia akan dipindahkan ke pesawat ulang-alik yang menuju lokasi lain di seluruh tata surya. Jarak penerbangan luar angkasa akan berkurang jauh dan bisa membuat penerbangan yang lebih sering ke Mars. Bakal-bakal pelabuhan akan didirikan di sekitar orbitnya, mendukung koloni baru untuk mendarat di permukaannya. Koloni penambang dengan dukungan energi tanpa batas akan menyebar ke seluruh planet merah dengan sumber daya lebih berharga yang berada di dalam tanah merahnya. Era pendudukan baru di tata surya ini akan menimbulkan efek domino seiring perkembangannya menjadi lebih maju dengan setiap generasi pesawat yang dikembangkan. Perjalanan akan makin efisien karena helium-3 akan terus membantu memajukan teknologi kapal penjelajah luar angkasa. Pos-pos terdepan akan dibuat di bulan Jupiter dan Saturnus, mulai dari meneliti potensi kelayak hunian di Eropa atau Enceladus, hingga melanjutkan tradisi penggalian sumber daya berharga di setiap lokasi.
bulan akan terus mencari cara untuk menyediakan energi yang dibutuhkan guna membumikan dunia baru. Ini akan membantu menghangatkan Mars dan memberi daya pada medan magnet buatan. Ini juga akan membantu pembangunan reflektor besar yang bisa mendinginkan Venus. Semua ini akan menjadi dasar untuk menciptakan lokasi yang lebih layak huni bagi generasi manusia masa depan. Semua berkat sumber energi awal dari bulan. Sulit untuk menentukan harga keseluruhan materi yang ada di bulan, meski kamu tahu ada nilai dalam memanen sumber dayanya. Nilai dari debu bulan tidak bisa ditentukan oleh angka, melainkan oleh potensinya dalam memengaruhi apa yang bisa diciptakan manusia, seraya kita terus berkembang sebagai suatu spesies. Jauh di dalam jantung alam semesta, ada kekuatan misterius dan dahsyat yang tersembunyi, menunggu untuk dilepaskan. Kekuatan ini dapat mengubah dunia yang kita kenal dan namanya adalah antimateri. Yuk, kita cari tahu apa itu antimateri dan bagaimana kita bisa menggunakannya untuk mengubah hidup kita. Antimateri adalah fantasi fiksi ilmiah yang menjadi kenyataan. Kamu mungkin pernah mendengarnya di film Star Trek dan Star Wars. Tapi sebenarnya antimateri benar-benar ada dan telah dipelajari oleh para ilmuwan selama lebih dari 1 abad. Tapi apa itu sebenarnya? Dan apa bedanya dengan materi biasa? Baiklah, mari kita mulai dari yang paling dasar. Kamu mungkin tahu bahwa atom terdiri dari partikel-partikel kecil yang disebut proton, neutron, dan elektron. Partikel-partikel ini semuanya terbentuk dari materi yang merupakan unsur pembentuk diri kita serta segala sesuatu di sekitar kita. Antimateri juga seperti itu, tapi dengan sedikit perbedaan. Alih-alih proton, atom antimateri memiliki yang disebut antiproton. Dan bukannya neutron, antimateri memiliki antineutron. Dan alih-alih elektron, antimateri punya positron. Pada dasarnya, antimateri terdiri dari partikel-partikel dengan muatan, putaran, dan sifat-sifat lain yang berlawanan dari materi biasa. Proton memiliki muatan positif, sedangkan antiproton memiliki muatan negatif. Elektron memiliki muatan negatif, sedangkan anti-elektron, juga dikenal sebagai positron, memiliki muatan positif. Paham? Antimateri layaknya kembaran jahat dari materi biasa. Ini seperti cerminan dari segala sesuatu yang kita tahu. Seperti halnya Batman yang punya Joker, materi juga punya antimateri. Jadi kalau ingin tahu bagaimana rasanya berada di dunia di mana segala sesuatu terbuat dari kebalikannya, inilah jawabannya. Dan inilah bagian terbaiknya. Ketika partikel antimateri dan materi bertemu, mereka saling memusnahkan satu sama lain sehingga melepaskan energi yang sangat besar dalam waktu bersamaan. Inilah sebabnya para ilmuwan percaya energi ini bisa menjadi sumber tenaga yang nyaris tak terbatas. Nah, kamu mungkin bertanya-tanya, di manakah semua antimateri ini? Kenapa antipartikel ini tidak berterbangan dan melontarkan kembang api yang dahsyat setiap kali bersentuhan dengan partikel biasa? Sejatinya, para ilmuwan meyakini saat Big Bang terjadi, materi dan antimateri tercipta dalam jumlah yang sama. Tapi entah kenapa, materi kemudian mendominasi. Jadi ketika keduanya mulai saling menghancurkan, pada akhirnya materi biasa berhasil unggul tipis. Kenapa bisa begitu? Kita masih belum tahu. Ini salah satu misteri terbesar dalam ilmu fisika. Yang kita tahu pada akhirnya, begitulah proses terbentuknya alam semesta yang kita kenal sekarang. Kamu pasti penasaran seperti apa jadinya alam semesta kita seandainya materi biasa yang kalah kan? Tapi itu topik untuk lain waktu. Antimateri dianggap sebagai salah satu hal paling menarik dalam dunia sains. Antimateri berpotensi mengubah pemahaman kita tentang alam semesta dan tentu saja bisa menjadi sumber energi baru. Bayangkan bahan bakar yang dapat menggerakkan pesawat ruang angkasa ke ujung galaksi atau pembangkit listrik yang bisa memenuhi kebutuhan seluruh kota. Inilah yang bisa kita dapatkan jika berhasil memecahkan teka-teki ini. Tapi bagaimana antimateri bisa ditemukan? Terutama mengingat tidak ada yang tersisa di awal alam semesta. Nah, para ilmuwan berhasil menemukannya dengan cara yang sangat cerdas. Pertama-tama, kita harus kembali ke masa lalu di awal abad ke-20.
Saat itulah seorang fisikawan bernama Paul Dirac meramalkan keberadaan antimateri. Dia memiliki teori bahwa untuk setiap partikel materi di alam semesta pasti ada antipartikelnya. Gagasan ini membuat kehebohan besar pada saat itu. Tapi teorinya kemudian dibuktikan secara eksperimental. Pada tahun 1930-an, seorang fisikawan lain bernama Carl Anderson menemukan positron, kebalikan dari elektron. Ini menjadi partikel antimateri pertama yang diketahui. Penemuan ini merupakan terobosan besar dalam dunia sains. Para ilmuwan kemudian menemukan lebih banyak antipartikel dan hal ini memunculkan ranah studi baru, yaitu fisika antimateri. Kita masih mengeksplorasinya hingga hari ini. Tapi bagaimana cara menemukan partikel-partikel ini? Bukankah tadi dikatakan tidak ada antimateri yang tersisa setelah Big Bang? Sebenarnya tidak juga. Ada antimateri di ruang angkasa, hanya saja sangat langka, dan menemukannya sangatlah sulit. Para ilmuwan mencari antimateri di ruang angkasa dengan mengamati sinar kosmik yang terdiri dari partikel-partikel antimateri. Kita juga bisa menciptakan antimateri di laboratorium loh. Saat ini para ilmuwan menggunakan mesin super keren yang disebut pemercepat partikel untuk membuatnya. Mesin yang paling terkenal adalah Large Hadron Collider milik CERN, yang merupakan mesin penumbuk partikel terbesar dan paling terkenal di dunia. Mesin ini menembakkan partikel-partikel kecil dengan kecepatan super tinggi. Ini seperti permainan biliar kosmik. Ketika partikel-partikel ini saling bertabrakan, terciptalah partikel antimateri. Kemudian mereka menggunakan wadah khusus bernama perangkap Penning untuk menyimpan antimateri tersebut. Ini seperti menyimpan supernova kecil di dalam stopless. Sekarang, berkat antimateri, kita bisa mengubah seluruh dunia. Para ilmuwan memperkirakan bahwa sedikit saja antimateri, seperti beberapa ons, dapat menghasilkan energi setara jutaan liter bensin. Jadi, bahkan dengan jumlah sangat sedikit pun, kita bisa menerangi seluruh kota selama 1 tahun. Rasanya seperti memegang kekuatan bintang di tanganmu. Itulah kenapa komunitas ilmiah sedang mencari cara memanfaatkan kekuatan super ini untuk membuat hidup kita lebih baik. Mereka ingin menggunakannya untuk menghasilkan listrik seperti yang kita lakukan dengan batu bara dan gas alam. Di masa depan, ini bisa digunakan sebagai sumber energi yang sangat bersih dan tak terbatas. Mereka juga ingin menggunakannya sebagai sumber tenaga pesawat ruang angkasa, agar kita bisa melakukan perjalanan ke planet dan bintang lain. Bayangkan sebuah roket yang bisa membawa kita ke tempat terjauh di galaksi yang ditenagai oleh energi antimateri. Bahkan, sejumlah kecil energi tersebut bisa menggerakkan pesawat ruang angkasa untuk waktu yang sangat lama. Dan bukan itu saja, antimateri juga bisa digunakan dalam dunia kedokteran. Para ilmuwan berusaha menggunakannya untuk mengobati kanker dan membuat citra bagian dalam tubuh kita. Ini layaknya alat super yang bisa membantu para dokter dalam banyak hal. Singkatnya, antimateri sangat luar biasa dan dahsyat, dan kita tinggal mencari cara untuk menggunakannya. Tapi ada satu kekurangannya. Meskipun super kuat, antimateri juga sangat rumit untuk dibuat dan disimpan. Dibutuhkan banyak energi untuk membuat sejumlah kecil antimateri saja. Antimateri butuh energi yang sangat besar, sehingga sangat mahal untuk diproduksi dalam jumlah besar. Ada juga permasalahan lainnya. Sebagai contoh, setelah kita mendapatkan antimateri dalam jumlah sangat kecil, bagaimana cara menyimpannya? Kita tidak bisa menaruhnya begitu saja di toples. Antipartikel sangat tidak stabil dan juga tertarik pada materi biasa seperti magnet pada lemari es. Jadi, para ilmuwan menciptakan beberapa cara cerdas untuk menyimpannya, seperti memerangkapnya di ruang hampa udara atau menyimpannya di medan magnet yang sangat kuat. Meskipun demikian, proses ini tetaplah rumit dan memakan biaya. Ini dan banyak alasan lainnya menjelaskan kenapa antimateri belum bisa diproduksi dalam skala besar. Jika kamu ingin mengisi tangki bahan bakar mobilmu dengan antimateri, biayanya akan lebih besar dari PDB sebuah negara kecil. Tapi, meskipun menciptakan antimateri merupakan tantangan ilmiah yang sangat sulit, potensi keuntungannya sangat besar. Karena itu, saat ini para ilmuwan sedang mencari cara untuk memproduksi dan menyimpannya dengan lebih efisien dan hemat biaya. Hal paling mahal di alam semesta.
Dan amat sangat mahal sekali, dinamakan antimateri. Keberadaannya pertama kali diteorikan tahun 1930 saat elektron ditemukan. Para ilmuwan memperkirakan kemungkinan lawannya juga ada dan mereka menamakan partikel hipotetis ini positron. Kemudian, lawan dari partikel-partikel dasar lain seperti proton dan neutron juga terbukti ada. Saat suatu partikel dan lawannya saling bertabrakan, keduanya menghilang dan melepaskan energi yang sangat besar, 10.000 kali lebih besar dari reaksi nuklir. Tapi, ada kendalanya, butuh waktu sekitar 100 miliar tahun untuk menciptakan hanya 1 gram antimateri, dan itu cuma bisa dibuat dengan penumbuk hadron raksasa. Itu sebabnya, biaya pembuatan bahan ini mencapai lebih dari 880 kuadriliun rupiah, dan kita pun bahkan belum mendekati waktu bermiliar-miliar itu. Sepanjang sejarah pengamatan antariksa, hanya ada 2 objek dari sistem bintang lain atau bahkan mungkin galaksi lain yang memasuki tata surya kita. Yang pertama adalah asteroid Oumuamua yang ditemukan di tahun 2017. Yang kedua adalah Borisov, komet yang ditemukan di bulan Agustus tahun 2019. Awan debu yang mengitarinya memungkinkan ilmuwan untuk mempelajari lebih banyak tentang substansi yang mungkin berasal dari galaksi lain. Sebuah bintang aneh berbentuk tetesan air mata ditemukan. Masanya hampir 2 kali lipat massa matahari dan bentuknya menyerupai tetesan lava besar akibat bintang kata yang berada di dekatnya. Bintang kecil itu menarik energi kakaknya dan itu membuat permukaannya berubah. Lubang hitam juga bisa melakukan hal itu. Ada bintang yang jauhnya sekitar 215 juta tahun cahaya dari kita dan mengalami spagetifikasi akibat gravitasi lubang hitam di dekatnya. Para astronom di bumi harus menggunakan lusinan teleskop untuk mencatat kejadian itu. Akhirnya, mereka melihat lubang hitam yang menelan sebuah bintang. Bintang itu meregang sampai menjadi seberkas materi tipis. Saat melakukan itu, lubang hitam juga mengeluarkan miliaran ton materi bintang ke antariksa. Tapi, sekitar 250 juta tahun cahaya dari sini, ada kisah survival menakjubkan. Di tahun 2020, sebuah bintang merah besar bergerak terlalu dekat ke lubang hitam masif yang 400.000 kali lebih berat dari matahari. Bintang itu terperangkap dalam tarikan gravitasinya. Normalnya, bintang itu tidak mungkin lolos karena sekali lubang hitam menangkap sesuatu, mangsa itu tidak akan pernah dilepaskan. Tapi kali ini, entah bagaimana, bintang itu berhasil menjauh. Sebagian besar lapisan luarnya sudah diisap oleh monster hitam lapar itu dengan hanya meninggalkan intinya yang cair, katai putih. Dan dengan hilangnya massa ini, bintang tersebut melepaskan diri dari kungkungan lubang hitam dan mulai mengelilinginya dengan orbit yang makin besar. Tapi, para ilmuwan yakin katai putih itu masih terpenjara selamanya sebab lubang hitam masih terus mengikisnya meskipun bintang itu makin menjauh. Nantinya, bintang itu akan mendingin dan menjadi planet yang sangat mirip Jupiter. Tapi, itu hanya bisa terjadi sekitar 1 triliun tahun. Aku sudah tidak ada lagi saat itu, dan itu jauh lebih lama dari umur alam semesta sejauh ini. Sudah terbukti bahwa planet bisa mengitari lubang hitam seperti bintang. Energi dari lubang hitam akan menggerakkan planet itu. Tapi untuk bertahan dalam kondisi seperti itu dan tidak tersedot ke dalam horizon peristiwa, planet itu harus mengorbit dengan sangat cepat, hampir mendekati kecepatan cahaya. Lubang hitamnya pun harus berputar dengan kecepatan yang sama. Gak kebayang kehidupan seperti apa yang ada di planet itu, pasti cepat ya. Gempa bumi di bulan, atau seharusnya gempa bulan ya, bukanlah kisah sains fiksi. Gempa itu memang tidak terjadi sesering di planet kita, dan saat terjadi, lokasinya mendekati pusat satelit alami itu. Para ilmuwan memperkirakan gempa bulan mungkin disebabkan oleh gravitasi bumi dan matahari. Gempa Mars juga ada loh. Selama ini, planet merah itu dianggap tidak aktif secara tektonis. Tapi, makin banyak pengamatan baru-baru ini yang menunjukkan bahwa Mars masih mengalami gempa lemah dari waktu ke waktu.
kamu bahkan tidak akan bisa merasakannya andai kamu berdiri di permukaan Mars. Tapi itu berarti proses geologis masih terjadi di bawah lanskap merah dan berdebu itu. Pada jarak 640 tahun cahaya dari matahari, para ilmuwan menemukan planet WASP 76b, dan di sana terjadi hujan besi. Planet itu sangat dekat dengan mataharinya dan selalu menghadapkan sisi yang sama ke matahari itu. Istilahnya adalah penguncian pasang surut. Suhu di bagian yang terang sangat tinggi, sampai-sampai logam bisa meleleh dan menguap di sana. Sementara setengah bagian planet lainnya cukup dingin dan logam bisa membeku lagi, lantas membentuk hujan. Omong-omong soal penguncian pasang surut, bulan kita juga sama. Sisi gelap satelit kita itu tidak pernah kelihatan. Bulan selalu menghadapkan satu sisinya ke kita. Saat kebetulan bulan berada di antara bumi dan matahari, yang kita sebut sisi gelap menjadi terang benderang. Tapi kita tidak bisa melihatnya dari bumi. Penasaran? Ternyata di alam semesta dan bahkan di galaksi Bima Sakti ada banyak planet yang punya air dalam bentuk cair dan beku di permukaannya. Yang terdekat ada di tata surya kita, yaitu Europa, salah satu satelit Jupiter. Para ilmuwan hampir merasa yakin ada lautan air cair di bawah permukaan beku Europa. Tapi masih terlalu dini untuk merasa senang akan kemungkinan adanya kehidupan di planet seperti itu. Air yang cair hanya salah satu dari banyak persyaratan yang harus ada agar kehidupan bisa terwujud di sebuah planet. Faktanya, ada tempat yang jaraknya jutaan tahun cahaya dari bumi, di mana terdapat awan antariksa yang seluruhnya terdiri dari air. Air itu banyak sekali, sampai-sampai bisa mengisi semua lautan kita lebih dari 140 triliun kali. Wow, banyak juga! Sebenarnya, air di bumi adalah teka-teki yang diliputi misteri dan diselimuti rahasia. Teori paling terkenal adalah air dibawa ke planet kita oleh komet dan asteroid yang mengandung es. Komet dan asteroid itu bukan cuma meninggalkan kawah-kawah raksasa, tapi juga cairan yang membuat kehidupan bisa berkembang sampai sekarang. Tapi di antariksa ada banyak sekali materi organik yang dalam kondisi khusus bisa menghasilkan air yang cukup untuk mengisi lebih dari 1000 lautan kita. Para peneliti mengadakan eksperimen di mana mereka memanaskan materi organik ini dan mereka memperoleh air jernih serta minyak. Jika hal ini dipastikan dalam berbagai penelitian masa depan, artinya minyak muncul di bumi bukan hanya berkat sisa-sisa fosil makhluk hidup, tapi juga dari ruang angkasa. Mungkin ada sekitar 6 miliar planet yang mirip bumi, dan itu baru di galaksi Bima Sakti saja. Data terakhir menunjukkan bahwa dalam setiap 5 bintang yang mirip matahari, paling tidak ada satu planet dalam zona layak huni. Dan ingat, itu bukan sembarang planet. Inti dan permukaan planet itu berbatu, dan ukurannya setara dengan bumi. Karena berada dalam zona layak huni bintangnya, planet seperti itu punya peluang besar menjadi tempat tinggal makhluk hidup. Ya, paling tidak mikroba. Dan kalau dalam galaksi kita ada miliaran planet seperti ini, bisa dibilang paling tidak salah satunya bukan hanya bisa, tapi sudah dihuni. Dan coba kalikan ini dengan jumlah galaksi di alam semesta, serta ingat bahwa banyak di antaranya jauh lebih besar dari Bima Sakti. Ini menghasilkan bermiliar-miliar bintang serupa matahari dan planet serupa bumi. Beberapa di antaranya pasti ada yang sangat mirip dengan planet kita. Sampai baru-baru ini, kita mengira galaksi kita berbentuk spiral melingkar. Tapi penelitian terkini menunjukkan bentuknya lebih mirip keripik kentang. Para ilmuwan mengukur jarak antara matahari dengan bintang-bintang lain dan membuat peta 3 dimensi galaksi Bima Sakti berdasarkan data ini. Ternyata galaksi kita agak melengkung di tepi-tepinya dan berbentuk huruf S. Oh iya, kita bisa berjalan tegak di bumi mungkin karena ledakan supernova. Sekitar 2,5 juta tahun lalu, sebuah supernova mengirimkan sinar kosmik ke planet kita. Ini memicu sejumlah badai listrik di atmosfer bumi yang berubah menjadi badai petir. Lalu badai petir ini menyebabkan kebakaran hutan di Afrika Timur Laut, tempat nenek moyang kita yang terdahulu tinggal. Kebakaran mengubah area hutan menjadi sabana, tekanan atmosfer berubah, dan nenek moyang kita terpaksa berdiri dengan 2 kaki untuk bertahan.
ledakan terbesar setelah Big Bang tercatat pada tahun 2019. Ledakan ini terjadi dalam gugusan Ophiuchus yang menyatukan ribuan galaksi. Menurut para ilmuwan, ledakan itu setara dengan ledakan 20 miliar megaton, nolnya ada 18 ya, yang terjadi sekali dalam 1 milidetik selama 240 juta tahun. Iya, percaya aja deh, matematikaku nggak begitu bagus. Ingat asteroid yang memusnahkan dinosaurus di bumi? Siapa juga yang bisa lupa ya? Mungkin pernah terjadi pertunjukan ruang angkasa lain yang berujung buruk terhadap setidaknya 75% dari seluruh kehidupan planet kita di masa lalu. Sekitar 360 juta tahun lalu, sebuah ledakan supernova terjadi kurang lebih 65 tahun cahaya dari kita, dan sinar kosmiknya memusnahkan lapisan ozon dari planet biru kita yang cantik ini. Kalau saja jaraknya lebih dekat, seluruh kehidupan akan hilang begitu saja. Sekarang ini, ancaman terbesar bagi kita datang dalam bentuk Betelgeuse. Bukan film itu ya, tapi sebuah bintang raksasa, sekitar 600 tahun cahaya dari kita. Kalau bintang ini meledak menjadi supernova, kita akan bisa melihatnya dengan mata telanjang, bahkan di siang hari. Pernah dengar tentang bintang berlian yang bisa bikin semua kekayaan di bumi malu? Atau bintang berkelap-kelip yang permukaannya terbuat dari besi padat? Mari kita lihat bintang-bintang aneh ini dan menguak misterinya. Ada sebuah bintang di rasi Centaurus yang dijuluki Lucy in the Sky with Diamonds. Ya, namanya diambil dari lagu The Beatles. Karena pada dasarnya bintang ini memang kayak lagu The Beatles itu. Nah, bintang ini punya berlian besar di intinya. Dan kalian mungkin bertanya-tanya seberapa besar berlian ini. Ya, diperkirakan besarnya sekitar 10 miliar triliun karat, yaitu 1 diikuti dengan 34 angka 0. Sebagai perbandingan, berlian Hope yang merupakan salah satu berlian terbesar di dunia hanya berukuran 45,5 karat. Bisa bayangin gak ukuran cincin yang bisa kamu buat dengan berlian dari bintang ini? Massa bintang ini pun hampir sama dengan massa matahari. Tapi jangan terlalu bersemangat dulu dengan prospek untuk memiliki berlian ini. Bahkan kalau kamu adalah Jeff Bezos, kamu gak akan mampu membelinya. Menurut Ronald Winston, CEO Harry Winston Inc., berlian ini besar sekali sehingga kemungkinan besar akan menekan nilai pasar. Jadi, kamu harus puas dengan cincin pertunangan berlian yang jauh lebih kecil. Satu hal yang menarik dari bintang Lucy in the Sky with Diamonds adalah bintang ini sangat padat. Faktanya, massa bintang ini sama dengan massa matahari yang dijejalkan ke dalam objek yang diameternya hanya sepertiga diameter bumi. Itu kayak memasukkan gajah ke dalam kotak sepatu. Tapi, meski ukurannya sangat besar, bintang ini sebenarnya lumayan dingin, dengan temperatur inti hanya sekitar 6.700-an derajat Celcius. Sebagai perbandingan, temperatur inti matahari itu sekitar 15 juta derajat Celcius. Sejak penemuan Lucy in the Sky with Diamonds, beberapa bintang yang mengkristal lainnya juga ditemukan. Sebagian diantaranya punya hati berlian sebesar bumi. Hal ini menunjukkan bahwa alam semesta penuh dengan kejutan. Dan kita tidak akan pernah tahu harta karun apa yang akan kita temukan di luar sana, di angkasa yang luas. Dan ini bukan satu-satunya bintang aneh yang kita temukan sejauh ini. Ada banyak hal aneh yang tidak dapat dijelaskan di luar angkasa. Sebagai contoh, lihat saja Vega. Vega, yang juga dikenal sebagai Alpha Lyrae, adalah bintang terang yang terletak di rasi Lyra. Bintang ini merupakan salah satu bintang paling terang di langit malam dan mudah dilihat dengan mata telanjang dari sebagian besar belahan dunia. Bagi kita yang tinggal di belahan bumi utara, Vega mungkin tampak seperti bintang yang indah dan terang. Tapi kita nggak tahu kalau ternyata bintang ini menyembunyikan rahasia, yaitu dia sebenarnya agak gepeng. Laju rotasi Vega yang tinggi menyebabkan Vega agak buncit di ekuatornya. Kayak perut kosmik, bintang ini berotasi setiap 12,5 jam sekali.
ini cukup cepat untuk sebuah bintang, dan dia juga melontarkan materi di sekeliling pinggangnya. Bintang ini kayak lagi main hula hoop. Materi ini berada lebih jauh dari pusat bintang, sehingga gravitasi yang diterima materi ini lebih kecil, menyebabkannya mendingin dan menggelap, yang menyebabkan efek penggelapan gravitasi. Jadi, pada dasarnya, Vega adalah mimpi terburuk bagi para ahli kebugaran kosmik. Meski begitu, bagi kita para pengamat bintang, Vega masih terlihat bulat karena kita melihatnya dari ujung kutub bumi. Tapi, kalau kita melihatnya dari sudut yang berbeda, kita akan mendapatkan pemandangan yang sangat berbeda. Pemandangan yang mungkin membuat kita bertanya-tanya, apa Vega beneran ngumpetin donat kosmik diam-diam? Namun, meski kita ngeledekin lingkar pinggang khatulistiwanya, tidak bisa disangkal kalau Vega tetaplah salah satu bintang yang paling terang dan menarik di galaksi kita. Tapi kalau ingin sesuatu yang benar-benar terang, bagaimana kalau supernova? Supernova adalah ledakan raksasa di angkasa yang terjadi ketika bintang mencapai akhir siklus hidupnya. Mirip akhir dari pertunjukan kembang api, tapi dalam skala kosmik. Ledakan ini melepaskan lebih banyak energi dalam beberapa detik daripada yang dihasilkan matahari sepanjang hidupnya. Dan inilah yang terjadi pada bintang berikutnya dalam pertunjukan kita. Objek langit dengan nama aneh IPFT14HLS. Tapi ada satu hal yang menarik, dia ini bukan supernova biasa. Meski bintang ini sempat meledak di tahun 2014 dan mulai meredup seperti biasanya, baru-baru ini dia kembali muncul dan kembali bersinar terang. Ya, dramatis juga. Dan kalau itu belum cukup, bintang ini terus meredup dan bersinar, setidaknya 5 kali secara total, mirip seperti yoyo. Seolah-olah bintang ini nggak bisa memutuskan apakah dia ingin tetap terang atau meredup ke dalam kegelapan. Selain itu, para ilmuwan mengukur spektrum supernova tersebut. Mereka menemukan kalau supernova ini berevolusi 10 kali lebih lambat daripada bintang-bintang lainnya. Mungkin ini supernova yang cuma mau menikmati masa-masa keemasannya? Secara keseluruhan, objek ini masih menjadi misteri. Tapi, bintang ini bukan satu-satunya bintang yang mengalami sindrom 2-in-1. Sekilas, MY Camelopardalis tampak seperti bintang biasa, tapi setelah diamati lebih dekat, para astronom menyimpulkan kalau bintang ini sebenarnya adalah 2 bintang dalam 1. Kedua bintang ini saling mengitari satu sama lain dengan kecepatan lebih dari 900.000 km per jam. Ini merupakan sistem bintang kontak biner, yang artinya kedua bintang tersebut berada sangat dekat sehingga berbagi selubung yang sama. Dengan kata lain, keduanya sangat dekat sampai bisa dibilang sedang berpacaran. Bintang Romeo dan Juliet ini adalah salah satu bintang ganda paling masif yang pernah ditemukan. Masing-masing memiliki massa 32 dan 38 massa matahari. Para astronom juga menduga kalau kedua bintang ini sedang berada di ambang penggabungan. Artinya, suatu hari nanti keduanya akan bergabung menjadi satu bintang super raksasa. Wow, siapa sangka ruang angkasa bisa romantis begitu? Selanjutnya, perkenalkan nama panjang lainnya, HD 140283, yang juga dikenal sebagai bintang Methuselah. Si kecil di rasi Libra ini sudah ada sejak lama. Yep, benar-benar lama. Sebenarnya, ilmuwan mengira usianya lebih tua dari alam semesta itu sendiri. Bayangkan aja kalau itu benar. Tapi akhirnya, mereka menemukan bahwa usia sebenarnya adalah sekitar 14,8 miliar tahun. Sebaya dengan alam semesta kita. Itu tetap aja mengesankan. Bintang ini sangat tua. Dia bahkan masih ingat saat Bima Sakti masih berupa bayi galaksi. Tapi, terlepas dari semua itu, bintang ini masih hidup. Bintang ini baru saja mulai mengembang menjadi raksasa merah. Ini mirip kayak kamu waktu berusia 30-an. Awet muda juga dia. Tapi, kalau semua hal itu sudah bisa dipahami,
Gimana dengan bintang yang diberi nama bintang WTF oleh para ilmuwan? Beneran loh, paling nggak dulu namanya begitu. Sekarang dia disebut bintang Tebi. Bintang ini juga punya nama yang lebih ilmiah, tapi agak sulit diucapkan. Namun, yang sangat aneh dari bintang ini adalah peredupannya yang tidak beraturan. Gak tahu kenapa, bintang ini gak bersinar kayak bintang pada umumnya, melainkan berkedip-kedip, seolah-olah ada orang yang menyalakan dan mematikan senter. Dan itu bukan cuma redup sedikit, penurunan cahayanya bisa sampai 22%. Jadi itu bukan karena terhalang oleh planet atau semacamnya. Ilmuwan telah menemukan berbagai macam penjelasan untuk perilaku aneh ini. Mulai dari komet, debu, hingga megastruktur luar angkasa. Serius? Tapi sebelum imajinasimu jadi terlalu liar, sorak-sorai dan lambaian tangan hadirin memenuhi seisi ruangan lelang. Pemandu lelang mulai kewalahan mengatur situasi. Rupanya di atas meja sudah terpampang tanah termahal di dunia yang harganya sekitar 130 triliun rupiah. Nilai pastinya memang sulit ditaksir sih, tapi barang lelang ini bukanlah sembarang tanah. Karena berasal dari Mars. Untuk mengangkut tanah mewah ini menuju bumi, para ahli perlu menghabiskan waktu selama 10 tahun, biaya triliunan rupiah, dan mengirim 3 misi luar angkasa berturut-turut. Malahan misi pertamanya sudah dimulai loh. Pada tanggal 30 Juli 2020, roket Atlas V sekali pakai diluncurkan dari permukaan bumi menuju Mars dengan biaya kurang lebih sebesar 1,6 triliun rupiah. Roket ini membawa rover Perseverance dan drone Ingenuity. Setelah menempuh perjalanan selama sekitar 7 bulan, Atlas V akhirnya sampai di tujuan pada tanggal 18 Februari 2021. Saat diluncurkan ke atmosfer Mars, kedua wahana robot ini diangkut di dalam kapsul yang melesat dalam kecepatan super ngebut. Bagian bawah kapsul juga dilindungi oleh perisai panas agar kargo berharganya nggak terbakar oleh suhu tinggi. Tim di pusat kendali misi NASA cuma bisa terbengong-bengong sambil harap-harap cemas saat menyaksikan pendaratan wahana ini karena semua prosesnya berjalan secara otomatis. Setelah kapsul kargo memasuki atmosfer Mars, parasutnya berhasil terbuka sehingga kecepatan kapsul turun menjadi 420 meter per detik. Dan setelah kecepatannya mencapai subsonik, perisai panas segera dilepaskan. Saat inilah mereka bisa menyaksikan permukaan Mars untuk pertama kalinya dengan bantuan kamera dan radar kapsul. Kemudian, kapsul mulai melaju dengan kecepatan sengebut mobil super di arena balap. Kecepatan pendaratannya menurun lagi hingga 145 meter per detik saat kapsul berada di ketinggian 9,5 km dari permukaan Mars atau kurang lebih setara dengan ketinggian jelajah pesawat terbang di bumi. Lalu, di ketinggian 3,5 km, 8 mesin jet pada modul pendaratan mulai menyala dan sistem navigasi segera menyesuaikan lintasannya. Modul pendaratan kemudian terpisah dari kapsul parasut dan mulai mendarat dengan kecepatan 75 meter per detik. Seluruh tim di pusat kendali misi NASA mengharapkan pendaratan ini berjalan dengan mulus. Sampailah di ketinggian 300 meter dengan laju pendaratan 30 meter per detik. Setelah terbang 20 meter di atas permukaan Mars, sistem Sky Crane mulai menurunkan rovernya dan Perseverance mulai mengeluarkan 6 roda mirip-mirip seperti pesawat sebelum mendarat. Roda rover terus mendekati permukaan Mars. Ya, tinggal beberapa meter lagi. Kemudian, touchdown. Perseverance mulai melepas sambungan kabel Sky Crane dan seluruh tim yang menyaksikan dari bumi bersorak-sorai penuh sukacita. Sesaat kemudian, rover memutus kabel yang terhubung ke modul pendaratan dan modul itu bergerak gak karuan ke berbagai arah. Lalu, jatuh menabrak permukaan planet merah. Selanjutnya, misi ini perlu mengumpulkan sampel tanah Mars yang nantinya akan jadi tanah termahal di bumi sepanjang masa. Langkah ini sebetulnya sudah dilakukan jauh-jauh hari sejak rover masih di bumi, yaitu dengan membawa 43 tabung titanium. Masing-masing tabung bisa menampung sampel tanah seukuran kelingking manusia. Saat menyiapkan tabung di laboratorium, para ilmuwan meniupkan udara ke dalamnya, lalu merendamnya di dalam aseton dan bahan kimia lain agar tabung terbebas dari bakteri. Selanjutnya, tabung ini dimasukkan ke oven yang bersuhu 150 derajat Celcius selama 29 jam.
Sampel tanah yang dikumpulkan Perseverance ini bisa disimpan minimal selama 10 tahun. Sampel tanah bulan saja nggak seawet itu loh. Kalau dimasukkan ke wadah bersegel, palingan cuma bisa bertahan sampai 10 hari. Perseverance juga dilengkapi dengan banyak peralatan dan spektrometer untuk menguji sampel. Malahan ada juga laser kuatnya. Rover ini bisa melelehkan batuan padat menjadi plasma, lalu menganalisis komposisinya. Para ilmuwan mencoba mencari tahu jejak organisme hidup yang terkandung di sampel tanah ini, karena itulah Perseverance mendarat di Kawah Jezero. Kawah ini seluas Great Salt Lake dan dulunya sudah dipenuhi air, bahkan di sana juga ada palung kering dan sedimen tanah liat. Makanya ilmuwan sangat yakin kalau area ini dulu pernah diselimuti air. Selain itu, karena air merupakan komponen dasar dari semua kehidupan, mereka terus berupaya mencari jejaknya. Perseverance juga bertugas menguji teknologi yang bisa dipakai untuk menghasilkan oksigen di Mars. Kita memerlukan zat ini untuk bernafas dan mengisi bahan bakar roket. Untuk menjalankan tugasnya ini, Perseverance memanfaatkan MOXIE, kependekan dari Mars Oxygen in Situ Resource Utilization Experiment atau eksperimen pemanfaatan sumber daya oksigen Mars di tempat. Kotak seukuran kandang hamster ini seberat anjing besar dan berfungsi untuk menekan udara Mars biar mirip dengan di bumi. Udara ini kemudian dipanaskan dan reaksi kimia dengan logam khusus di dalam kotak akan memecah satu atom oksigen dari karbon dioksida lalu menghasilkan karbon monoksida dan oksigen murni. Kalau teknologi ini berhasil diterapkan, skalanya akan ditingkatkan sampai 200 kali lipat sehingga para astronot bisa menghirup cukup oksigen di planet merah. Lalu kembali lagi ke bumi. Para ahli harus merogoh kocek sampai 40 triliun rupiah untuk membuat desain, konstruksi, dan merawat rover ini. Menurut rencana, Perseverance akan mengumpulkan sampel tanah dan batu di Mars hingga tahun 2023. Caranya dengan meletakkan tabung tertutup di permukaan Mars dan setelah semuanya terkumpul selama 10 tahun, rover lain akan menyusul. Untuk mewujudkan misi baru, ilmuwan perlu mengucurkan biaya sampai triliunan rupiah, lalu menunggu selama 7 bulan hingga rovernya mendarat di Mars. Prosesnya juga pasti sangat rumit. Rover sederhana ini kemungkinan akan dilengkapi dengan roda besar yang bisa dipakai untuk menjelajahi bukit Mars. Sumber listriknya berasal dari panel surya raksasa. Rover ini akan mengambil semua sampel yang dikumpulkan Perseverance, lalu menaruhnya di wadah seukuran bola basket. Setelah itu, sampel ini akan dibawa roket yang akan mendarat di Mars. Di tahap selanjutnya, wahana ini perlu mengirimkan hasil temuannya ke bumi. Roket yang mengangkut sampel tanah dan batuan lepas landas dari Mars, kemudian memasuki orbit. Pesawat antariksa lain sudah siap menunggunya untuk menangkap sampel, lalu menyalakan mesinnya agar bisa kembali ke bumi. Setibanya di bumi, pesawat antariksa ini akan melepas kapsul entry-nya yang terlindung oleh perisai panas dengan wadah sampel. Saat memasuki atmosfer bumi, kapsul ini akan terus memanas karena bergesekan dengan udara. Tapi, perisainya akan melindungi sampel, sedangkan kapsulnya mendarat di kawasan Utah. Seluruh misi pengiriman sampel ini diperkirakan akan berlangsung sekitar 5 tahun. Setelah semuanya selesai, barulah sampel tersebut siap diteliti untuk mencari tahu bukti kehidupan di Mars. Mungkin kehidupan di sana sudah ada sebelum bumi terbentuk, kurang lebih 4 miliar tahun lalu, atau sebelum manusia modern ada di bumi. Semua pertanyaan ini masih berkelebat di dalam benak para ilmuwan. Makanya, harga sampel tanah Mars bisa lebih dari 130 triliun rupiah. Tapi apa jadinya ya kalau Mars memang berpotensi laik huni dan manusia bisa membangun koloni di sana? Para ilmuwan masih perlu melakukan penelitian panjang selama puluhan tahun sebelum akhirnya kita bisa mendarat di planet merah. Kita juga perlu puluhan roket untuk terbang ke sana. Awalnya, pesawat antariksa kosong perlu dikirim ke orbit dengan bantuan roket peluncur, lalu roket lain akan mengirim kargo ke pesawat antariksa ini. Dan kita perlu satu roket lagi untuk mengisi bahan bakar pesawat antariksa ini, karena hanya dengan begini, perjalanan 7 bulan menuju Mars bisa dilakukan. Pesawat ini juga perlu mengangkut peralatan penelitian, bahan bangunan, dan persediaan lain menuju Mars. Kita juga perlu mengelola produksi energi, mungkin dengan pembangkit listrik tenaga nuklir atau panel surya. Tempat tinggal manusia kemungkinan besar berada di bawah permukaan Mars karena atmosfernya nggak bisa menangkal radiasi matahari. Jadi, kita perlu berlindung dari sinar matahari seperti ini. Kita juga perlu memikirkan produksi bahan bakar dan oksigen dengan bantuan MOXIE.
Dan gak lupa juga bercocok tanam. Di Mars kita perlu menanam bahan makanan di rumah kaca kedap udara. Dan kita perlu pakai baju antariksa. Agar kondisinya mirip di bumi, kita perlu melakukan terraformasi di Mars. Suhunya perlu dinaikkan sehingga atmosfer Mars akan mirip dengan atmosfer bumi. Karena pengaruh tekanan, airnya cuma bisa berwujud beku dan kita perlu mencairkannya. Para ilmuwan telah mengusulkan banyak cara untuk mencairkan air di Mars. Salah satunya dengan menabrakkan meteorit besar ke permukaannya. Tapi apapun metodenya, kita tetap perlu menunggu selama puluhan hingga ratusan tahun sebelum menjadikan Mars sebagai rumah baru kita. Kisah ini terjadi pada tahun 1708. Pada tanggal 8 Juni, kapal gali Spanyol San Jose akan kembali ke Spanyol dari Karibia. Totalnya ada 17 kapal. Kapten San Jose tahu bahwa mereka akan menghadapi masalah karena kapal-kapal Inggris mengintai mereka di daerah itu. Dia tahu bahwa mereka akan mengincar harta karun yang dimuat di kapal-kapal tersebut. Harga harta karun dari dunia baru itu sangat besar, sehingga bisa mengubah arah peristiwa sejarah di Eropa. Agar selamat, kapal galai Spanyol harus mencapai Cartagena de Indias, lokasi Kolombia sekarang. Namun sayangnya, ada hal lain yang ditakdirkan untuk San Jose. 4 kapal Inggris muncul. Kapal galai itu tidak bisa melarikan diri begitu saja dari mereka. Tidak ada pilihan lain selain berbalik dan bertempur. Lantas, kekacauan pun dimulai. Bendera merah yang menunjukkan bahwa pertempuran dimulai berkibar. Tembakan meriam terdengar. Bau mesiu memenuhi udara. Tidak ada yang tahu persis bagaimana semuanya berakhir. Saat senja tiba, sulit untuk melihat dengan jelas apa yang terjadi. Satu-satunya yang tersisa dalam sejarah adalah kapal San Jose yang tenggelam. Kemudian, hening. Tidak heran jika San Jose sebagai kapal utama merupakan kapal galai yang paling penting secara strategis. Ia membawa banyak sekali logam mulia seperti emas dan perak, mutiara dan permata seperti zamrud. Semua itu akan berada di dasar lautan selama 3 abad berikutnya. Tapi kenapa harta karun yang hilang ini menjadi begitu legendaris? Pertama, perkiraan finansial yang dibuat oleh para ilmuwan mengejutkan banyak orang. Kapal tersebut dilaporkan membawa 7 juta hingga 12 juta peso. Mari kita terjemahkan ke dalam kurs hari ini. Ya, mungkin tidak sebesar kekayaan yang dimiliki Elon Musk, tapi jumlahnya sekitar 10 miliar dolar. Dengan uang itu, kamu bisa belanja beberapa jet pribadi, 1 parkiran penuh Lamborghini, dan sebuah rumah mewah. Dan masih banyak uang yang tersisa. Kamu mungkin berpikir bahwa semuanya pasti sudah berkarat seperti potongan-potongan yang ditemukan di Titanic. Namun, jika menyangkut emas, semuanya bekerja dengan cara yang berbeda. Titanic tidak membawa emas, atau setidaknya tidak sebanyak itu. Perhiasan yang ada di Titanic adalah barang-barang pribadi. Dan emas, uniknya, tidak pernah bereaksi dengan oksigen. Artinya, emas asli tidak akan berkarat atau ternoda. Jadi, kalau kalung emasmu berubah warna atau menghitam, itu pertanda bahwa kalung itu bukan emas murni, melainkan campuran. Dan itu juga gak apa-apa sih, karena kamu bisa mudah membersihkannya. Kembali ke harta karun San Jose yang hilang. Koin-koin emas di sana, bahkan setelah lebih dari 300 tahun kemudian, seharusnya terlihat sama seperti saat dibuat. Sekarang kembali ke tempat di mana kapal itu seharusnya tenggelam. Ingat kan, tadi aku bilang sang kapten ingin pergi ke pantai di lokasi Kolombia saat ini. Nah, pada tanggal 4 Desember 2015, kapal tersebut memang ditemukan di perairan Kolombia. Seperti halnya banyak hal penting lainnya saat ini, dunia mengetahui hal tersebut dari sebuah tweet. Tweet tersebut dikirim oleh Presiden Kolombia saat itu, Juan Manuel Santos. Orang-orang telah mencari San Jose selama beberapa dekade, dan setelah akhirnya ditemukan, kota ini menjadi semakin populer dan lebih banyak lagi mitos yang bermunculan. Salah satu legenda tersebut diceritakan oleh Senyor Santos sendiri. Setelah bangkai kapal ditemukan, ada sebuah wawancara radio singkat. Masalahnya, penemuan itu lumayan tidak terduga. Banyak orang menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk mencari bangkai kapal itu, dan banyak dari mereka yang bahkan putus asa untuk menemukannya. Juan Manuel Santos menceritakan sebuah kisah tentang bagaimana bangkai kapal itu ditemukan. Saat menghadiri sebuah acara resmi di luar Kolombia, dia disapa oleh seorang pria.
Pria itu terlihat seperti penulis terkenal Hemingway, berjenggot putih dan berambut putih. Satu-satunya hal yang diinginkan oleh pria yang mirip Hemingway itu adalah waktu santos, dan itu pun hanya 2 menit. Sang presiden mengalah dan mendengarkan pria itu. Apa yang terjadi selanjutnya sungguh luar biasa. Pria itu mengeluarkan sebuah peta antik, lebih tepatnya salinan yang dibingkai dengan hati-hati, dan dia mengatakan kepada sang presiden bahwa tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Pria itu menunjuk ke satu titik yang pasti. Dia mengatakan bahwa itu adalah lokasi persisnya harta karun tersebut dan tempat itu tidak muncul di peta lain. Dia menjamin bahwa dia tahu di mana harta karun itu berada. Cerita itu terdengar gila dan mengada-ngada. Siapapun orang itu, ternyata perkataannya benar. Identitasnya masih menjadi misteri bagi semua orang. Tapi entah bagaimana, orang itu mendapatkan dana, menetapkan area yang harus diperiksa, dan bahkan berhasil menemui presiden. Ya, San Jose memang dipenuhi emas, dan siapapun yang menemukannya akan menjadi kaya raya selama sisa hidup mereka. Tapi ya terima aja, tidak mungkin orang biasa mampu menemukan harta karun seperti itu karena butuh terlalu banyak usaha dan terlalu banyak biaya. Tapi gimana kalau kamu tipe yang suka berburu harta karun dan ingin mencari peta harta karun di suatu tempat? Oke, aku punya cerita tentang orang biasa yang mencari dan bahkan akhirnya menemukan harta karun sungguhan. Kenalkan, ini Forrest Fenn, seorang jutawan eksentrik yang menyembunyikan harta karun senilai 1 hingga 5 juta dolar. Nilai persisnya tidak diketahui, dan tahu nggak, bahkan Tuan Fenn sendiri mengatakan bahwa dia tidak pernah mencoba menaksirnya. Di dalam peti tersebut, terdapat 265 koin emas Amerika Gold Eagle dan Double Eagle, koin kuno, bongkahan emas, apa aja ada. Forrest menyimpan peti itu di pegunungan Rocky dan mengumumkan perburuan harta karun itu pada tahun 2010. Sekarang, mari kita fokus pada peta dan melihat betapa luasnya pegunungan Rocky. Pada dasarnya, para pemburu harta karun seharusnya menyisir 2 negara, yaitu Amerika Serikat dan Kanada. Pada awalnya, ini adalah perburuan harta karun kecil-kecilan dengan hanya beberapa orang yang mengetahuinya. Namun, beberapa waktu kemudian, ada cukup banyak kompetisi karena puluhan ribu orang berangkat untuk mencari harta karun. Ada penelitian yang menyatakan bahwa selama 1 dekade, sekitar 350 ribu orang mencoba peruntungannya untuk mencari peti misterius tersebut. Untuk mengumumkan perburuan tersebut, Forrest Fenn menggunakan sebuah puisi yang terdiri dari 24 baris. Puisi tersebut memiliki beberapa petunjuk di dalamnya yang gagal dipecahkan oleh sebagian besar pemburu harta karun. Peti itu tersembunyi dengan sangat baik sehingga butuh waktu 10 tahun untuk menemukannya. Ada juga sebuah blog berjudul Thrill of the Chase, dan pada tanggal 6 Juni 2020, Fenn akhirnya memposting berita yang sudah lama ditunggu-tunggu. Harta karun itu telah ditemukan. Forrest sendiri mengakui bahwa siapapun yang membaca petunjuk dari puisi itu dengan cermat dapat menemukan harta karun tersebut. Puisi ini membuat internet heboh karena banyak orang mencoba memecahkan 9 petunjuk yang ada di dalam puisi tersebut. Beberapa di antaranya bahkan menyarankan kunci yang mungkin untuk memecahkan teka-teki tersebut. Berbagai spekulasi itu mungkin telah membantu orang yang akhirnya menemukan harta karun tersebut. Pada awalnya, bahkan Forrest Fenn sendiri tidak tahu siapa yang memecahkan semua kode dalam puisi tersebut. Berhasil melewati hutan lebat dan mengambil peti itu. Penemu yang beruntung itu memilih untuk tetap anonim. Dan kita cuma tahu bahwa dia adalah seorang pria dari Amerika Serikat bagian timur. Pemenangnya mengirimkan sebuah foto kepada Forrest Fenn, dan dengan demikian, perburuan harta karun tersebut secara resmi berakhir. Beberapa waktu kemudian, dia mengungkapkan dirinya. Orang itu adalah Jack Stewart, seorang mantan wartawan dan mahasiswa kedokteran. Harta karun itu tersembunyi di bawah kanopi bintang-bintang di sebuah hutan di pegunungan Rocky. Vegetasi di sana rimbun, sehingga peti itu tersembunyi jauh di dalam. Peti itu tidak pernah dipindahkan. Agak aneh sih, tapi temuan di tambang biasanya merupakan penemuan yang paling menarik. Siap berburu harta karun? Atau mungkin kita lihat apa yang orang lain temukan saja, tanpa perlu meninggalkan zona nyaman kita. Tanzanite adalah batu yang lebih berharga dan mahal dibanding berlian. Permata ini pertama kali ditemukan pada tahun 1967 di negara yang mungkin kamu sudah bisa tebak dari namanya, yaitu Tanzania.
Tanzanite menjadi populer setelah Tiffany & Company mulai menggunakannya untuk perhiasan mereka. Batu itu berharga 3-5 juta rupiah per karat. Harga ini nggak terlalu tinggi jika dibandingkan dengan permata lain dalam daftar ini. Tapi, para ahli mengatakan harga batu seperti ini akan meroket dalam 20 hingga 25 tahun ke depan. Rona biru tua keunguannya membedakan permata ini dari yang lain. Plus, Tanzanite cuma bisa ditambang di satu tempat di bumi. Batu permata berikutnya adalah beril merah. Meski tak selangkah opal hitam, sulit menemukan permata berkualitas seperti ini. Dan kamu cuma bisa menemukan beril merah di sebuah gunung di Utah. Namun, dengan beberapa warna merah gelap yang unik, batu permata ini adalah salah satu yang paling langka di seluruh keluarga beril. Harga si merah cantik yang satu ini bisa mencapai 150 juta rupiah per karat, itu pun kalau kamu bisa menemukan penjualnya. Dengan warna hijau yang memesona, zamrud lumayan populer. Kebanyakan zamrud punya ketidaksempurnaan kecil kayak aku. Pada kesempatan langka, zamrud alami tanpa cacat muncul di pasar dan bisa terjual dengan harga sangat tinggi. Turun dong! Misalnya, saat Rockefeller Emerald yang bersejarah dilelang, batu permata 18 karat ini dibeli seharga 85 miliar rupiah alias 4,5 miliar per karat. Zamrud ini pun memecahkan semua rekor dan menjadi zamrud dengan harga per karat tertinggi yang pernah terjual. Opal adalah batu warna-warni berharga yang kebanyakan ditemukan di Australia. Jenis yang paling umum adalah opal putih, abu-abu, dan hijau. Tapi aku mau fokus ke yang paling langka, opal hitam. Opal hitam punya banyak warna di dalamnya mirip pelangi. Dan tiap kali kamu melihatnya, kamu bisa melihat warna lain yang sebelumnya tidak terlihat. Menambang batu yang satu ini sangat sulit. Tak ada yang bisa menjamin kamu bisa menemukannya. Opal Virgin Rainbow ini bernilai 15,5 miliar rupiah dan telah menjadi opal termahal di dunia. Opal ini ditemukan pada tahun 2003 oleh John Dunstan. Yang lebih kerennya lagi, batu ini ditemukan di dalam kerangka sotong purba. Kok kepikiran ya nyari di sana? Ini adalah cincin dengan ruby sunrise. Namanya berasal dari sebuah puisi dengan judul yang sama yang ditulis pada abad ke-13. Yang membuat batu ini terkenal bukan namanya. Ruby ini terjual pada tahun 2015 seharga 465 miliar rupiah yang menjadikannya ruby termahal yang pernah ada. Identitas sang pembeli dirahasiakan. Kalau ternyata kamu yang beli, komen di bawah ya. Bukan cuma batu permata yang harganya mahal. Ini adalah salah satu logam termahal di dunia, rhodium. Meski tidak setenar dan sepopuler, katakanlah platinum, rhodium secara bertahap menjadi salah satu logam yang paling diminati di pasar. 80% permintaan rhodium berasal dari industri otomotif global. Jadi, logam ini dicari, tapi sangat langka. Produksi rhodium tahunan cuma sekitar 30 ton. Sebagai perbandingan, penambangan emas menggali sekitar 2.500 sampai 3.000 ton logam mulia tersebut setiap tahunnya. Nah, sekarang paham kan kenapa rhodium bisa mahal? Istilah gold nugget bikin aku senyum-senyum sendiri sekaligus lapar karena terlalu mirip sama nugget ayam. Serius? Yap. Nah, bongkahan emas terbesar di dunia sekarang berusia lebih dari 1 abad. Dua penambang menemukan bongkahan besar logam mulia ini di ladang emas Australia pada tahun 1869. Beratnya 97 kg dan panjangnya 61 cm. Mereka pun menamainya Welcome Stranger. Kedua orang ini langsung jadi kaya. Di masa itu, kamu bisa berubah menjadi jutawan dalam semalam. Kalau sekarang ini ada lotre. Walau sulit menang, tapi masih ada kemungkinan. Salah satu cucu penambang tadi bilang saat orang mendengar namanya, mereka selalu bertanya di mana emas itu berada atau apakah dia masih kaya. Dia menjawab tidak. Bahkan, dia nggak punya perhiasan apapun yang terbuat dari Welcome Stranger. Kasihan. Bayangin kamu berusia 12 tahun dan menemukan berlian senilai 230 juta rupiah saat berjalan di taman. Ini benar-benar terjadi pada Michael Deadlift. Kayaknya, hoki sumber hidupnya terpakai hari itu. Di taman biasa, kita bisa melihat pepohonan, dedaunan, bebatuan, dan lainnya. Namun, di Creator of Diamond State Park, kamu bisa menemukan berlian asli. Taman ini sangat istimewa karena di sanalah 8 deposit berlian terbesar di dunia berada.
Dan siapapun, beneran siapapun, bisa saja ke sana dan mencari berlian. Dan bukan cuma itu saja, kebijakannya adalah yang nemu jadi pemiliknya. Jadi yap, silakan cari berlian di sana. Kamu mungkin bisa lebih beruntung dibanding Michael Detlef. Dan dia menemukan berlian 5,16 karat setelah mencari kurang dari 1 menit. Apa kamu pernah melihat berlian jingga terbesar yang pernah terjual di lelang? Nah, berlian ini dibeli seharga 550 miliar rupiah pada tahun 2013 atau sekitar 37 miliar rupiah per karat, yang merupakan harga tertinggi per karat yang pernah dibayar untuk berlian berwarna di lelang. Baru-baru ini, para penambang menemukan berlian pink terbesar yang pernah ditemukan dalam kurun waktu lebih dari 300 tahun. Berlian itu diberi julukan Lulo Rose yang berasal dari tambang Lulo di timur laut Angola. Berlian pink ini beratnya 170 karat. Saat ini, berlian pink terbesar di dunia adalah Daria Ainur, seberat 182 karat dari koleksi perhiasan nasional Iran. Namun, Lulo Rose yang baru ditemukan ini hampir sama besarnya. Berlian pink juga relatif langka. Sains belum bisa menjelaskan secara utuh apa yang memberi permata itu warna pink. Hei, mungkin mereka pemalu atau gampang tersipu. Tapi yang pasti, harganya mahal. Pada tahun 1999, para penambang di Afrika Selatan menemukan berlian pink kasar 132 karat yang kemudian disebut Pink Star. Pada tahun 2013, Pink Star terjual seharga kisaran 1,2 triliun rupiah di lelang. Dengan begitu, Pink Star menjadi batu permata paling mahal yang pernah terjual. Pada tahun 2000, para penambang menemukan batu giok raksasa di Kanada. 18 ton beratnya. Mereka ingin menyimpan batu itu, tapi akhirnya mendapatkan tawaran besar. Si pembeli ingin mengubah potongan batu giok besar ini menjadi patung Buddha. Akhirnya, batu itu diukir menjadi patung seberat 4 ton. Kamu mungkin sedang duduk di atas harta karun yang tersembunyi di bawah rumah atau di halaman belakang rumahmu. Tak jarang orang-orang menemukan hal aneh dan berharga di properti mereka. Inilah yang terjadi pada seorang pedagang permata yang beruntung di Sri Lanka. Pasokan airnya sedang bermasalah saat itu, jadi dia mengebor sumur di halaman belakang rumahnya. Para pekerja menemukan gugus safir 2,5 juta karat di sana. Beratnya lebih dari 450 kg dan bernilai sekitar 1,5 triliun rupiah di pasar. Nah, uangnya pasti cukup buat betulin pasokan airnya. Kita sudah membahas opal hitam yang langka dan aku juga pengen membahas nanas opal. Ini adalah salah satu jenis opal yang paling langka dan paling menarik. Ini bukan fosil buah atau semacamnya, hanya saja bentuk gugus kristal ini menyerupai nanas. Nanas opal ini cuma ditemukan di White Cliff, Australia. Kalau ada gold nugget, pasti ada versi peraknya juga kan? Dan memang benar ada. Bahkan bongkahan perak terbesar yang pernah ditambang ditemukan di Amerika Serikat. Beratnya 840. Menurut kamu, di dasar laut ada apa aja sih? Di antara bangkai Titanic dan berbagai hewan laut misterius, ternyata ada lebih dari 20 juta ton emas. Banyak banget kan? Semua emas ini sulit dikeruk dan belum ada yang menggalinya. Tapi kalau bisa diambil, tiap manusia di bumi akan mendapat 4 kg emas. Bisa kebayang nggak tuh? Dalam acara lelang di pasar ikan besar Tokyo, Jepang, pada tahun 2016 lalu, spesies tuna sirip biru yang terancam punah dijual dengan harga 14 juta yen atau kurang lebih 1,5 miliar rupiah. Tuna ini bahkan nggak termasuk ikan termahal yang pernah terjual loh. Tawar-menawar ikan rupanya telah jadi tradisi di Tsukiji, Jepang. Intinya, di pasar ikan yang terkenal ini, lelang pertama tahun baru bisa memikat para penawar dari seluruh dunia untuk pasang taruhan, sehingga mereka mau beli spesies ikan langka. Tuna sirip biru ternyata berpredikat sebagai salah satu ikan termahal di dunia saat ini loh, dan beratnya sekitar 220 kg. Pada tahun 2019 lalu, satu ekornya aja bisa terjual sangat mahal, sampai 45 miliar rupiah. Wow, ternyata ada ya orang yang mau ngucurin uang sebanyak itu cuma untuk beli ikan. Berarti harga 1 kilogramnya sekitar 200 juta rupiah. Siapa sangka harga ikan bisa semahal itu kan?
Penelitian terbaru pada tahun 2012 menunjukkan seekor hiu karang di negara Kepulauan Palau di Samudra Pasifik diperkirakan punya nilai hidup hampir 30 miliar rupiah. Nilai ini didasarkan pada jumlah wisatawan yang menarik hiu karang ke lokasi penyelaman. Jadi bisa dipastiin sumber daya di lautan kita sangat kaya. Cara pikir kayak gini emang agak aneh sih, tapi kalau ada yang mau beli seisi lautan dan sumber daya di dalamnya, kira-kira harganya sampai berapa ya? Memangnya bisa dihitung? Nah, menurut penelitian dari World Wildlife Fund yang bekerja sama dengan The Global Change Institute dari Universitas Queensland, kekayaan bersih laut kita ternyata bisa dihitung loh. Dan alasan baiknya juga ada. Tapi sebelum tahu estimasi harganya, sebaiknya kita cari tahu dulu ruang lingkup pembahasan ini ya. Lautan kita menyelimuti lebih dari 70% permukaan bumi, dan di dalamnya terkandung sekitar 1.300 km kubik air asin, atau sekitar 800 triliun kolam olimpiade. 800 triliun, banyak banget kan? Lautan juga menempati lebih dari 99% area hidup di bumi, berarti hampir merata di seantero dunia. Lalu gimana dengan kedalamannya? Mungkin kita bisa nyeburin semua kota ke dasar laut dan ruang sisanya masih banyak. Bahkan ada yang bilang gini, kalau kita nyeburin Gunung Everest terbalik ke salah satu titik terdalam di lautan, bagian puncaknya masih belum bisa mencapai dasar laut. Masih ada area sisa sekitar 1,5 kilometer. Dan kita masih belum tahu banyak soal lautan. Uang dan energi kita lebih banyak dicurahkan untuk melakukan perjalanan luar angkasa. Aneh banget kan? Manusia sampai rela menempuh perjalanan sejauh 380 km menuju bulan, atau terbang sampai ke Venus dan Mars. Para saintis modern juga telah memfoto hampir 100% permukaannya. Tapi dasar laut di bumi udah berhasil dipetakan sampai berapa persen sih? Baru 5%. Padahal lebih dari 94% makhluk hidup termasuk makhluk air. Dan masih banyak banget yang belum kita ketahui. Ada yang bilang lautan adalah batas akhir kemampuan manusia. Dan ini ada benernya juga, karena cuma segelintir orang yang berani turun ke perairan dalam. Ada lebih dari 12 orang yang telah menapakkan kaki di permukaan bulan, tapi maksimal cuma ada 4 orang yang udah nyelam sampai ke dasar laut terdalam. Misalnya aja James Cameron. Siapa sih yang belum pernah nonton film Titanic? Cameron sendiri adalah sutradara film blockbuster Titanic, dan beberapa tahun setelah menggarap film ini, dia ikut serta dalam ekspedisi berawak menuju Challenger Deep. Tempat ini menjadi titik terdalam di dasar laut yang terletak jauh di dalam Palung Mariana. Saat itu, Cameron pengen jadi orang pertama yang bisa sampai di titik terdalam lautan, dan dia berhasil mewujudkannya. Meski sebelumnya Challenger Deep telah dicapai oleh Jacques Piccard dan Don Walsh pada tahun 1960-an, Cameron berhasil menyelam lebih dalam lagi. Dialah orang pertama yang berhasil sampai di kedalaman hampir 11.000 meter. Dan canggihnya lagi, harga kapal selam yang dia naiki sekitar 145 miliar rupiah. Padahal ekspedisi itu cuma ngabisin setengah biayanya. Jadi, dia udah ngucurin sekitar 218 juta rupiah untuk muasin kemauannya itu. Itu pun masih belum sebanding dengan biaya syuting Titanic yang diperkirakan mencapai 3 triliun rupiah pada tahun 1998. Kamu tahu kan kalau lautan kita juga terus membesar? Penelitian menunjukkan Samudra Atlantik terus membesar sejauh 5 cm setiap tahun. Objek seunik dan sepenting ini gimana bisa diberi harga ya? Menurut World Wildlife Fund, kita akan sadar dan lebih perhatian pada harta yang paling berharga di dunia ini setelah tahu harga lautan. Penghitungan kayak gini dilakukan dengan penilaian ekosistem. Biasanya ada 2 cara yang dipakai untuk nentuin harganya, yaitu dengan penilaian pasar dan penilaian non-pasar. Artinya, ada petugas yang nanyain ke sejumlah orang tentang harga suatu objek secara hipotetis. Misalnya, harga lautan.
Lalu, para ekonom akan melakukan penghitungan dan nyimpulin estimasi harganya. Mereka juga mempertimbangkan semua hal yang tadi kita bahas. Misalnya, tuna sirip biru yang harganya selangit dan nilai hidup 1 ekor hiu. Mungkin juga mereka nanya ke James Cameron soal harga yang rela dia bayar untuk beli lautan. Nah, harga non pasar laut yang mereka taksir mencapai 350 kuadriliun rupiah. Menurut estimasi ini, nilai laut kurang lebih sama dengan PDB sejumlah negara pembangkit tenaga listrik di dunia. Kalau dibandingkan dengan 10 ekonomi teratas dunia, lautan akan menempati peringkat pertama dengan nilai tahunan sebesar 350 kuadriliun. Dan kalau kita menggali sedikit lebih dalam sampai 4 km kubik laut, harganya akan Rp180.000. Wah, kalau begini jadi lebih terjangkau. Meski nilai ekonominya terbilang tinggi, lautan sangat penting bagi kehidupan manusia dan mayoritas populasi hewan di seluruh dunia. Kehidupan di bumi nggak akan mungkin ada tanpa air laut, jadi lautan harus selalu bisa diakses. Kita nggak perlu naik pesawat luar angkasa kok untuk sampai di laut terdekat. Kalau kamu tinggal di dekat laut, beberapa jam naik mobil atau jalan kaki sebentar aja udah bisa mengantarmu ke lokasi. Kalau kamu punya pohon duit, kira-kira berapa banyak nih uang yang rela kamu keluarin untuk beli seisi dasar laut? Sekian triliun? Aristoteles pernah bilang emas adalah air yang dipadatkan di dalam tanah dan bercampur dengan sinar matahari. Sementara yang lain yakin emas dibuat dengan bantuan batu bertuah. Ketika suku Inka kuno pertama kali melihat emas, mereka memutuskan logam yang jatuh dari langit ini adalah air mata dari makhluk mitos. Namun asal-usul aslinya tampaknya jauh lebih epik. Yuk kita pergi ke masa lalu yang sangat jauh, ke masa ketika nggak ada manusia atau hewan, ke masa ketika dinosaurus belum ada, ke era ketika bentuk-bentuk kehidupan yang paling sederhana baru saja terbentuk. Planet kita menyerupai kuali besar berisi unsur-unsur kimia, ada gunung berapi yang meletus, gempa bumi, dan kilatan petir setiap saat. Itu terjadi sekitar 3,9 miliar tahun yang lalu. Selama periode ini, asteroid-asteroid besar melintasi tata surya. Asteroid-asteroid tersebut jatuh di Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Ada kemungkinan asteroid juga jatuh di bulan dan meninggalkan kawah-kawah besar di sana. Benar-benar terjadi kiamat di planet kita. Tapi untungnya nggak ada yang merasakannya karena belum ada kehidupan. Bersamaan dengan kehancuran itu, asteroid-asteroid tersebut membawa logam. Tapi apakah sebelumnya di bumi ada logam? Tentu saja, inti planet kita sebagian besar terdiri dari logam seperti besi. Dari sana, logam-logam ini menyebar ke kerak bumi, bercampur dengan magma, bersentuhan dengan oksigen, dan bergabung dengan elemen-elemen lainnya. Tapi bagaimana logam-logam bisa masuk ke dalam inti? Atom hidrogen dan helium yang sederhana bergabung dan membentuk elemen-elemen yang lebih berat di dalam bintang-bintang raksasa. Kemudian supernova meledak dan membentuk awan debu dan gas yang besar. Awan ini mencapai galaksi kita dan mulai berputar mengelilingi matahari. Seiring waktu, debu dan sisa-sisa bintang membentuk planet, salah satunya adalah bumi kita. Logam yang berada di perut planet kita sulit untuk didapatkan dan kita nggak akan punya teknologi yang kita miliki sekarang kalau bukan karena hujan meteor yang meninggalkan logam di permukaan bumi. Ada dua teori. Teori pertama menyatakan ledakan supernova yang dahsyat di tempat yang jauh dari alam semesta kita telah membentuk banyak sekali logam dalam tabel periodik. Selama ledakan, fusi nuklir terjadi dan menciptakan atom-atom emas. Kemudian gelombang ledakan melontarkan potongan-potongan panas itu ke berbagai arah. Potongan-potongan itu terbang dalam waktu yang lama, mendingin di ruang angkasa yang dingin, dan sampai di tata surya. Teori lain bilang emas dan logam-logam lainnya muncul karena penggabungan dua bintang neutron. Bintang neutron merupakan bintang raksasa yang sangat kuat dan ukurannya berkali-kali lipat lebih kecil dari matahari, tapi beberapa kali lipat lebih berat dari matahari. Bintang-bintang ini merupakan objek dengan gaya gravitasi dan kerapatan yang luar biasa. Tabrakan keduanya membentuk semburan radiasi sinar gamma yang sangat kuat yang bisa mensintesis emas.
Pada 2017, para astrofisikawan mengamati tabrakan dua bintang neutron untuk pertama kalinya. Mereka menemukan jejak logam berat termasuk emas dengan menggunakan detektor gelombang gravitasi. Jadi teori ini tampaknya lebih mungkin. Bagaimana kalau kita melangkah lebih jauh lagi? Dari manakah bintang-bintang berasal? Awan debu dan gas tersebar di seluruh alam semesta. Awan-awan itu bercampur, bergabung menjadi satu massa, dan bertumbuh seperti bola salju. Mereka saling meremas dan membentuk gaya gravitasi. Ketika semua materi runtuh, dia mulai memanas dan kemudian gelombang energi ini menciptakan bintang. Beberapa fisikawan beranggapan bintang selama masa hidupnya dapat menghasilkan sebagian besar elemen tabel periodik. Jika teori ini benar, maka tubuh kita juga terdiri dari bintang. Kita mungkin merupakan bagian dari supernova raksasa yang meledak miliaran tahun lalu di ujung alam semesta. Lebih dari 50 tahun telah berlalu sejak kemunculan teori ini, tapi belum ada yang membuktikan atau menyangkalnya. Mari kembali ke emas. Salah satu deposit emas terbesar di dunia ada di Afrika bagian selatan. Ilmuwan percaya logam mulia ini muncul di sana lebih dari 2 miliar tahun yang lalu setelah jatuhnya meteorit raksasa. Orang-orang yakin emas tersembunyi di lautan dunia. Antara 10 hingga 20 juta ton logam mulia ini bisa berada di bawah air. Tapi ini bukan batu-batu besar, melainkan partikel-partikel kecil yang terlarut dalam cairan. Ekstraksi emas semacam itu terlalu mahal. Sekarang mari kita cari tahu bagaimana orang menambang emas dan mengubahnya menjadi perhiasan. Pada awalnya orang menemukan deposit emas, sebidang tanah atau batu yang luas yang di dalamnya terdapat emas. Para pekerja mulai menggunakan cangkul, sekop, dan mesin untuk mengekstrak potongan-potongan berkilau dari batu. Kemudian potongan-potongan ini dilarutkan dalam asam khusus yang memisahkan emas dari padatan. Setelah itu, zat-zat lain dikeluarkan dari logam mulia dengan cara melelehkan atau menggunakan gas. Setelah emas dimurnikan, emas diperiksa kemurniannya. 99,9% adalah patokannya. Selesai, emas siap digunakan dan kamu bisa mengubahnya menjadi perhiasan atau bagian dari perangkat elektronik. Logam-logam paling langka di bumi juga berasal dari bintang, maksudku rhodium dan iridium. Harganya beberapa kali lipat lebih mahal daripada emas, bukan karena keindahannya, tapi karena nilai praktisnya. Sebagai contoh, rhodium dan iridium bisa mengubah gas berbahaya menjadi nggak berbahaya. Dan 90% dari permintaan untuk logam ini jatuh pada pasar produsen mobil. Orang-orang menggunakan logam ini dalam pembuatan auto katalis. Logam ini dibutuhkan untuk membersihkan knalpot yang berbahaya. Ketika zat beracun yang dihasilkan selama pembakaran bahan bakar bersentuhan dengan logam mulia ini, zat itu menjadi lebih aman. Lapisan mikrorhodium dan iridium diaplikasikan pada dinding silinder katalis. Emas, platina, rhodium, dan iridium adalah logam yang paling mahal. Tapi bagaimana dengan yang paling tahan lama? Agak rumit untuk menentukan satu pemenang karena kekuatan logam bergantung pada 4 kriteria. Pertama, kekuatan tarik. Ini adalah kemampuan logam untuk menahan sobekan. Sebagai contoh, tanah liat pemodelan punya kekuatan tarik yang rendah karena bisa dengan mudah diregangkan ke arah yang berbeda. Di antara logam, tungsten mungkin yang paling sulit diregangkan. Kriteria lainnya adalah kekuatan tekan. Ini adalah kemampuan logam untuk menahan kompresi. Dan di sini, krom adalah salah satu yang terkuat. Kriteria ketiga untuk kekuatan logam adalah kekuatan luluh. Untuk mengujinya, kamu perlu membuat batang atau balok dari logam apapun, lalu mencoba memengkokkannya dan mematahkannya. Logam yang menunjukkan resistensi terbesar punya tingkat kekuatan luluh yang tinggi. Dan titanium juga bagus untuk itu. Kriteria keempat adalah kekuatan benturan. Ini menunjukkan seberapa kuat logam tersebut apabila dijatuhkan atau dipukul. Dalam hal ini besi menunjukkan hasil yang baik. Setiap logam punya sisi kuat dan lemahnya masing-masing. Krom misalnya punya daya tahan yang tinggi terhadap kompresi, tapi lemah kalau diregangkan. Oleh karena itu, orang membuat paduan logam untuk memadukan kekuatannya. Oke, kita sudah belajar tentang logam yang paling langka dan paling mahal, dan bagaimana dengan elemen lainnya?
apa unsur yang paling langka di dunia? Perkenalkan, astatin. Elemen paling langka di planet ini. Hanya ada sekitar 25 gram zat ini yang ditemukan di seluruh dunia. Laju peluru hanya sama dengan kecepatan pembentukannya. Oleh karena itu, jumlah zat ini di alam nggak berubah. Orang-orang mendiskusikannya pada tahun 1800-an dan menemukannya pada akhir abad ke-19. Tapi bahkan sekarang, setelah bertahun-tahun, kita hanya tahu sedikit tentang elemen ini. Pada 1869, pencipta tabel periodik Dmitri Mendeleev mengetahui ada zat tertentu yang bernomor 85 dalam kelompok unsur halogen. Kelompok non-logam ini mencakup zat-zat seperti fluorin, klorin, bromin, dan yodium. Jadi astatin dianggap sebagai yang terberat dari semua halogen yang diketahui dan paling mirip dengan logam. Astatin memiliki titik leleh yang rendah dan menghantarkan panas serta listrik dengan buruk. Dia rapuh dalam bentuk padat dan berwarna gelap, bahkan saat ini para ilmuwan nggak mengetahui semua sifat-sifatnya. Hampir nggak mungkin menemukannya di alam, tapi ahli kimia telah belajar mensintesisnya secara artifisial. Orang nggak tahu bagaimana menggunakan elemen ini karena terlalu radioaktif. Namun di beberapa meteorit Fukang hampir setua sistem tata surya kita, yakni 4,5 miliar tahun. Ini adalah meteorit termahal di bumi. Meteorit ini terdiri dari logam dan olivin, kristal yang disebut-sebut sebagai batu mulia kosmik. Meteorit Fukang dipecah menjadi potongan-potongan kecil yang kemudian dijual satu persatu. Total harganya mencapai 25 miliar rupiah lebih. Di kota New Orleans, Amerika Serikat, kamu bisa mencicipi es krim seharga satu apartemen di kota New York. Hidangan penutup stroberi milik restoran Arnold menyuguhkan stroberi, rempah, mint, dan es krim vanila. Suguhan ini dipercantik dengan cincin emas putih lengkap dengan berlian 7 karat berwarna pink. Satu porsinya seharga 56 miliar. Dengan uang 45 miliar rupiah, kamu bisa membeli 3 mobil sport atau 1 kalung untuk anjingmu. Tapi, kalau kamu memilih kalung, kamu harus merogoh kocekmu lebih dalam lagi, kira-kira 2,8 miliar rupiah. Tapi, 1.600 berlian yang menempel di kalung itu bersinar cantik sekali. Itu membuat bulu anjing kesayanganmu makin menggemaskan. Semua orang suka dinosaurus, khususnya kolektor yang baru-baru ini membeli kerangka T-Rex di suatu pelelangan. Dengan membayar 449 miliar, dia menerima satu set fosil yang membatu yang terdiri dari 200 tulang. Oh ya, dinosaurus ini dinamai Stan. Universal Waste Management System atau Sistem Pengelolaan Limbah Universal adalah sebutan NASA untuk toilet luar angkasa terbaru bagi para astronot. Benda ini rumit sekali dan para teknisi NASA menghabiskan dana sekitar 322 miliar rupiah agar bisa berfungsi. Hei, jangan lupa turunkan lagi dudukan toiletnya kalau sudah selesai ya. Harga teh Da Hong Pao 30 kali lebih mahal dibanding emas. Kamu harus membayar 140 juta rupiah untuk bisa menikmati seteko minuman ini. Daun teh ini hanya dipetik dari pohon purba yang sangat langka. Para pemetiknya juga hanya memetik beberapa lembar daun dari ranting yang paling atas. Seorang kolektor dari Selandia Baru membeli bulu berwarna coklat dan putih seharga 98 juta rupiah. Bulu ini milik burung huia yang kini sudah punah. Para ahli memastikan kalau bulu ini asli, bukan rontokan burung kalkun biasa kok. Katakanlah kamu punya uang 1,2 miliar rupiah. Kamu mau beli mobil, apartemen, atau jalan-jalan keliling dunia naik yacht? Seorang penggemar serangga asal Jepang rela mengeluarkan uang sebanyak itu untuk membeli kumbang rusa besar demi melengkapi koleksinya. Nah, menurut para ahli, air mineral ini memiliki cita rasa lembut dan aroma segar. Botol termahalnya terbuat dari emas murni 24 karat dan harganya mencapai 842 juta rupiah. Ada juga botol yang lebih murah tanpa hiasan mewahnya ini, harganya cuma 50 juta rupiah. Airnya sendiri bersumber dari 3 daerah, mata air di Prancis, Fuji, dan gletser di Islandia. Harus dihabiskan nih. Bagaimana cara membuat harga suatu barang menjadi mahal? Tambahkan saja berlian. Sepasang celana jeans ini harganya 18,2 miliar rupiah, semua berkat batu permata yang menempel di saku belakangnya. 3,5 miliar rupiah, kutex bisa semahal itu loh. Untuk membuat lapisannya sangat mewah, si pembuatnya menambahkan 267 karat berlian hitam ke atasnya.
Tahun 1927, Kapten Charles Lindbergh menerbangkan pesawatnya menyeberangi Samudra Atlantik. Potret sang pilot kemudian dicetak di atas 200 kotak korek api. Pada tahun 2019, seorang kolektor membeli salah satunya dengan harga Rp84 juta, ditambah Rp182.000 untuk ongkirnya. Apa kamu bermimpi memiliki papan seluncur yang mahalnya minta ampun? Silakan saja membeli Golden Skateboard yang harganya Rp210 juta. Ya, benda ini sepenuhnya terbuat dari emas dan berfungsi dengan baik. Sebagai hadiah, kamu akan menerima sarung tangan katun sehingga papan seluncurmu yang berharga itu tidak akan tergores. Tapi jangan sedih ya kalau emasnya mengelupas waktu kamu melakukan trik keren. Semua benda memang terlihat lebih indah jika dilapisi emas. Mungkin itu moto para pembuat keyboard termahal di dunia. Harganya mencapai Rp63 juta. Tombolnya dilapisi dengan getah pohon urusi Jepang dan ditaburi dengan bubuk emas. Aduh, kamu ceroboh dan bubuk emasnya berceceran di lantai. Untungnya, ada penyedot debu seharga Rp308 juta. Selain kuat, mesin ini juga bertatahkan 3.700 kristal Swarovski. Saat kamu pergi ke Italia, pastikan untuk mencicipi pizza Louis ke-13. Hidangan ini memang tinggi kalori, tapi kocekmu akan kehilangan beratnya sebanyak Rp168 juta. Butuh waktu 72 jam agar adonannya mengembang, dan daftar bahan-bahannya luar biasa, yakni 3 jenis kaviar, lobster, dan keju mozzarella terbaik. Oh ya, restoran ini juga punya layanan pesan antar loh. Nah, begitu kamu selesai makan pizza, kamu bisa masukkan kotak pizza kosongnya ke kantong sampah buatan desainer. Harganya cuma Rp27.300.000 per lembarnya. Bonusnya, kantong ini anti air dan punya tali bahu loh. Lalu, kemana kamu harus membuang kantong ini? Tentu saja ke tong sampah dari emas. Harganya mulai dari 140 juta sampai 210 juta rupiah. Tapi butuh usaha keras untuk mendapatkan tong sampah ini karena cuma diproduksi 25 buah. Dan semuanya sudah habis terjual sejak lama. Suatu perusahaan di Australia pernah membuat satu roll tisu toilet seharga Rp18,2 miliar. Tisunya 3 lapis, kuat dan berlapis emas. Dan ya, ditawarkan dengan kotak hadiah. Ya ampun, dengan harga segitu, seharusnya tisunya bisa didaur ulang ya. Sudahlah, kita lanjut saja. Harga ikan akuarium arwana platinum mencapai lebih dari Rp5,6 miliar. Warna platinumnya merupakan hasil dari mutasi genetik. Ikan ini dianggap sebagai simbol kekayaan bagi orang-orang Asia. Pantas saja. Satu set staples ini harganya hampir mencapai Rp1,2 juta. Staples ini berlapis emas dan dijual dalam kotak bludru. Benda ini tak hanya digunakan untuk menjilid kertas, tapi juga bisa dipakai sebagai hiasan dasi atau kemeja. Para pecinta memancing akan sangat mengagumi umpan Giant Haskell Minnow. Umpan ini dibuat dari tembaga pada tahun 1853. Itu merupakan umpan pertama dengan ekor yang dapat bergerak. Pada tahun 2003, umpan ini dibeli oleh seorang kolektor dengan harga lebih dari Rp1,4 miliar. Sepeda ini tidak pernah memenangkan kompetisi olahraga, tidak pula diburu oleh para penjual barang antik. Tapi, sepeda ini dilapisi dengan emas 24 karat dan dijual dengan harga fantastis hampir mencapai Rp5,5 miliar. Pebisnis asal India membeli pelat mobil 1 digit yang terdaftar di Dubai. Dia harus merogoh koceknya sedalam Rp126 miliar. Saat menyerahkan ceknya, dia mengakui kalau dia mengoleksi berbagai pelat mobil unik. Pembuatan sepatu Passion Diamond memakan waktu 9 bulan. Sepatu ini dipercantik dengan 236 berlian kecil dan di tengahnya terdapat 2 permata besar 15 karat. Tidak heran, harganya sangat mencengangkan. Kamu harus membayar 238 miliar. Mainan mobil Volkswagen tahun 1969 ini adalah benda yang sangat berharga. Di antara para kolektor, harganya diperkirakan mencapai 2 miliar lebih. Harganya pun terus meningkat setiap tahunnya karena mobil berwarna pink terang ini hanya ada 2 di dunia. Apa kamu mau punya permainan backgammon seharga 70 miliar rupiah? Permainan ini terbuat dari emas dengan berat hampir 7 kg dan dihiasi dengan lebih dari 60.000 berlian hitam, putih, dan kuning. Sedangkan set permainan catur Jewel Royal harganya hampir 2 kali lipatnya, yakni Rp137,4 miliar. Bidaknya terbuat dari emas dan platinum, serta dihiasi dengan mutiara, berlian, batu delima, dan safir.
Harga ranjang ini adalah 88,3 miliar rupiah. Ranjang ini terbuat dari kayu dan emas murni seberat 100 kg lebih. Jika diperlukan, sandaran kepalanya bisa ditambahkan berlian. Boleh juga. Jika ranjang yang tadi cocok untuk istana raja, ranjang yang ini mungkin dibuat untuk kapal luar angkasa. Berkat teknologi magnetnya, ranjang ini bisa melayang di atas lantai dan bisa menahan berat 1 ekor bison dewasa. Kamu bisa membeli ranjang ini untuk kamar tidurmu seharga 22,4 miliar rupiah. Bisonnya dijual terpisah ya. Inilah dia sumpit sushi termahal di dunia. Paketnya terdiri dari 2 pasang sumpit yang terbuat dari kayu rosewood dan dipoles dengan tangan. Harganya mencapai 5,6 juta rupiah. Nah, kalau tidak tahu mau belanja apa, mungkin kamu bisa jajanin aku. Atau mungkin beli saja tali sepatu dari emas ini yang harganya 266 juta rupiah. Kalau masih kemahalan, beli saja yang versi perak aslinya. Cuma 42 juta aja kok. Oh, kamu mau main ke pantai? Jangan lupa bawa sandal ini. Warnanya cerah dan dicat tangan dengan emas 18 karat. Sandal ini juga punya bentuk kotak yang unik loh. Harganya 252 juta rupiah. Berhubung kamu mau ke pantai, ada juga handuk pantai paling mahal di dunia. Bahannya terasa sangat halus di tangan dan harganya 7.420.000 rupiah. Nightingale of Kuala Lumpur bukanlah nama burung langka. Ini adalah gaun seharga 420 miliar rupiah. Gaun yang dibuat tahun 2009 ini bertatahkan 750 berlian. Hiasan utamanya adalah berlian besar berbentuk buah pir yang terletak di tengahnya. Menurutmu, apa itu kemewahan hakiki? Mungkin sisir seharga 140 juta rupiah? Sisir ini terbuat dari emas merah dan dijual dalam kotak kulit burung unta. Kalau kamu memutuskan untuk membeli sisir ini, namamu akan diukir di atasnya. Nina, Kalista, David, bayangkan itu. 53,3 miliar rupiah, ini adalah harga tas berlian 1001 Nights. Si pembuat tas ini menggunakan 4.500 berlian dan menghabiskan waktu 8.800 jam. Berkat rantai emasnya, kamu bisa membawa tas berbentuk hati ini di pundakmu. Pertanyaannya, tasnya mau dipakai buat bawa apa? Claudius Ptolemy adalah ilmuwan pertama di dunia yang mencetak atlas. Temannya memanggilnya Claude, bukunya berjudul The Geography. Tahun 2006, seorang kolektor membeli 1 dari 3 atlas yang tersisa seharga 54,6 miliar rupiah. Buku ini berumur sekitar 500 tahun. Rangkaian bunga Natal ini dibuat dengan tangan dan dijalin menggunakan tanaman terbaik dan paling eksotis. Tapi nilainya yang mencapai 64,5 miliar rupiah bukan karena berry ivy, daun eukaliptus, dan batang tanaman lingonberry-nya ya. Rangkaian bunga ini dipercantik dengan 40 berlian dan batu delima. Mendingan jangan digantung di depan rumah deh. Anggrek Senzenongki adalah Frankenstein-nya dunia bunga. Selama 8 tahun, peneliti menumbuhkannya di laboratorium. Kemudian, bunga ini dijual dalam suatu pelelangan seharga, siap-siap ya, 2,8 miliar rupiah. Tumbuhan ini sangat jarang berbunga dan sangat sulit dirawat. Udah mahal, ngerepotin pula. Pernahkah kamu memikirkan objek apa yang paling mahal di seluruh dunia? Para ahli dari NASA punya jawabannya, yaitu 1 gram antimateri yang harganya mencapai 876 kuadriliun rupiah. Antimateri adalah materi yang tersusun dari antipartikel alias pasangan partikel dari materi biasa. Sejauh ini, para ilmuwan sudah berhasil menciptakan sedikit antimateri di laboratorium. Puff!